البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembatal Islam yang kelima, yaitu apa? Ahmad. Nah, siapa saja yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, walaupun dia mengamalkannya, maka hukumnya kafir. Baik. Pembatal Islam sebelumnya yang keempat, apa Zakaria? Siapa saja yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna, atau hukum selain hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih bagus, seperti orang-orang yang memilih hukum-hukum tauhid daripada hukum Allah dan Rasulnya, maka kafir. Pembatal Islam sebelumnya yang ketiga, Imran. Nah, siapa saja yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas kekafirannya berdasarkan nas atau syak, atau bahkan mengikuti madhab mereka, maka kafir. Pembatal Islam yang kedua, Ahmad. Nah, siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara dari sisi ibadah, maka kafir. Yang pertama, apa Ali? Syirik. Baik. Dan kemarin untuk pembatal Islam yang kelima, dalilnya apa, Abdullah? Lupa. Yang lain, Abdurrahman. Nah, pada surat Muhammad, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang-orang kafir, kemudian disebutkan sebabnya. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Kemudian dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka kekafirannya tersebut sehingga semua amalan-amalan itu hilang, dikarenakan mereka membenci apa-apa yang telah Allah turunkan, sehingga amalan-amalan mereka pun terhapus. Dan sebagai faedah ikhwanillah, agar kita tidak rancu dalam memahami pembatal Islam yang kelima ini, bahwasanya al-bugh atau al-kurh, yaitu kebencian atau ketidaksukaan, sebagaimana diterangkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, ada dua macam, yaitu yang sifatnya tabi'i dan kebencian serta ketidaksukaan yang sifatnya syar'i dan aqli. Adapun yang pertama, yang tabi'i, ini tidak masuk dalam pembahasan kita.
Nah, karena terkadang seseorang fanifillah dalam dirinya ada kebencian, misalnya ketika di musim dingin, kita tahu syariat wudu. Nah, wajibnya wudu, wajibnya mandi ketika janabah. Tapi dalam diri kita terkadang ada rasa tidak suka. Ini sesuatu yang tabi'i. Contoh yang paling nyata adalah peperangan, jihad. Jihad ikhwanifillah, secara tabi'i manusia membencinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian al-qital, peperangan, dalam keadaan peperangan itu adalah sesuatu yang dibenci di sisi kalian. Jadi wa huwa kurhul lakum kembali ke qital, bukan kembali kepada al-kitabah, yaitu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena tidak akan mungkin para sahabat membenci kewajiban tersebut. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala terangkan hakikat tabiat manusia yang tidak akan mungkin dipungkiri. Namanya peperangan, ya sesuatu yang dibenci jiwa ini. Wa huwa kurhul lakum. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Maka mungkin saja kalian membenci suatu perkara dalam keadaan perkara itu lebih bagus bagi kalian. Syahidnya apa dari ayat ini ikhwanifillah, yaitu al-kurh, kebencian. Ketidaksukaan di sini adalah ketidaksukaan yang tabi'i, yang sifatnya tabiat, muncul ya tanpa apa? Tanpa ada kemampuan untuk menahannya. Muncul secara sendirinya tabiat. Baik, jihad harus mengeluarkan harta, harus mengeluarkan tenaga, bahkan mengorbankan nyawa. Berwudu di musim dingin, ya, sholat malam atau sholat wajib, ya, di subuh yang dingin atau di malam ketika sholat isya saat kantuk, dia harus datang, ya, dalam keadaan terkadang jiwa ini, ya, tidak suka. Nah, yang demikian ini afanifillah, ketidaksukaan atau kebencian yang sifatnya tabi'i tidak masuk dalam pembatal Islam yang kelima. Paham? Akan tapi yang dimaksudkan dengan kebencian terhadap sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu kebencian yang sifatnya syar'i, yaitu memang betul-betul benci pada syariat itu. Nah, benci terhadap syariat itu. Seseorang yang telah tahu sunnah Rasulullah SAW, dia tahu hadisnya sahih. Nah, misalnya nikah, dan dia membenci syariat yang datang dari Rasulullah SAW tersebut. Nah, kebencian karena itu syariat, kebencian karena itu Rasulullah SAW yang mengajarkan. Walaupun dia mengamalkan, dia terjatuh dalam kekufuran. Mafhum? Jadi hendaknya dibedakan. Jangan sampai nantinya, ya, kita menganggap semua bentuk ketidaksukaan yang muncul dalam diri ini dihukumi sebagai kekufuran. Jadi ketidaksukaan yang sifatnya kufur ikhwanifillah, yaitu ketidaksukaan, ya, terhadap syariat ini, yang sifatnya syar'i, yaitu muncul memang apa? Dia membenci syariat tersebut. Sedangkan sesuatu yang sifatnya tabiat, yang muncul tanpa, ya, ada qasd, tanpa ada niatan, ya, muncul tabiat, tiba-tiba muncul. Nah, dan ini sesuatu yang kita sadari. Dalam artian apa? Ya, kita tahu ini kebencian yang tabi'i atau ini kebencian yang sifatnya apa? Syar'i. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Setelah pada pertemuan yang lalu Asy-Syarih rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang makna pembatal Islam yang kelima beserta dalilnya. Kemudian beliau memberikan satu catatan yang penting di sini, ikhwanillah. Man yaqra? Amtallah. Nah, qala rahimahullah
walakin la yalzamu mimma taqaddama anna man irtakaba ma'siyatan aw kabiratan yakunu mubghidan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidaklah melazimkan apa-apa yang telah lewat penjelasannya ikhwanillah tentang kekafiran orang yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melazimkan dari penjelasan telah lewat tersebut bahwasanya siapa saja yang melakukan suatu kemaksiatan atau dosa-dosa besar, dia itu menjadi orang yang membenci terhadap apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Tidak mesti. Jadi intinya apa? Tidak mesti semua orang yang terjatuh dalam maksiat atau dalam dosa-dosa besar itu dihukumi berarti telah membenci sesuatu yang datang dari Rasul. Fa yastahiqqu hadzal hukma, sehingga dia berhak untuk dihukumi dengan hukum ini, yaitu hukum kufur. Fa hadza ilzamun batil, maka ini adalah suatu kelaziman yang batil, yaitu mengharuskan suatu perkara padahal bukan hukumnya. Karena tidak mesti seorang yang melakukan dosa-dosa itu membenci apa-apa yang Rasulullah SAW datang dengannya. Falaisa kullu man fa'ala manhiyan anhu aw taraka ma'muran bihi yakunu mubghidan. Sebab tidaklah semua orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan itu, dia membenci hal-hal tersebut. Enggak mesti. Bal qad yakunu an jahlin aw tasahulin. Bahkan terkadang sesuatu itu muncul dari kebodohan karena tidak tahu. Aw tasahul, atau bermudah-mudahan sudah tahu ikhwani fillah tapi meremehkan. Misalnya safar bagi wanita tanpa mahram. Sebagiannya sudah tahu, tapi terkadang tasahul, bermudah-mudahan. Aman kok. Banyak temannya sesama rombongan wanita. Nah, ini tasahul. Terkadang tahu bahwasanya surah itu perkara yang haram dan diperintahkan bagi siapa saja mendapatinya untuk menghapusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tada suratan illa tamastaha. Jangan kau tinggalkan satu gambar pun kecuali engkau menghapusnya. Seseorang tidak menunaikan perintah ini. Bukan berarti langsung kita hukumi, dia membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah. Karena kemungkinannya jahil atau kemungkinannya tasahul ini kalau muncul dari orang-orang yang telah mengenal sunnah. Bermudah-mudahan. Terlebih lagi perkara surah ikhwani fillah, perkara yang hampir setiap hari kita bertemu, sehingga kalau tidak terus-menerus saling nasihat menasihati, saling menguatkan untuk jangan luntur dan bermudah-mudahan dalam masalah ini, biasanya lalai untuk menghapus, lalai untuk membuang dan menghancurkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa dari rumah-rumah. Karena saking begitu banyaknya, setiap beli sesuatu, apalagi jajanan anak-anak, hampir tidak lepas dari surah. Jadi kalau kita tidak saling ta'awun untuk nasihat menasihati dalam masalah ini, maka biasanya akan banyak yang terjatuh dalam sifat tasahul ini, bermudah-mudahan. Au hururin, atau muncul dari hurur ikhwanillah, ketertipuan dengan diri sendiri. Sehingga berani untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Au ghalabati syahwah, atau dikarenakan hawa nafsu yang sudah menguasai dirinya. Tahu bahwasanya berhubungan dengan wanita
yang bukan mahramnya haram. Tapi karena syahwah yang sudah menguasainya, dia melanggar. Tahu bahwasanya melihat ya gambar-gambar itu haram, terlebih lagi gambar-gambar yang tidak senonoh, aurat yang diumbar dan seterusnya, ini haram. Tapi karena syahwah yang telah menguasainya, dia melanggar. Wal'iyadu billahi. Dan sekarang ikhwanifillah, kita hidup di zaman yang pintu-pintu syahwah betul-betul dibuka. Dan ujian dari si ini betul-betul berat. Maka hendaknya kita semua memperkuat benteng ketakwaan, sehingga terselamatkan dari syahwat tersebut. Auka salin, atau malas. Dan ini banyak orang-orang ikhwanillah yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena malas, bukan karena kebencian. Au syubhatin, atau dikarenakan syubhat, adanya syubhat yang masuk kepadanya, sehingga akhirnya dia melakukan suatu larangan dengan anggapan itu boleh, atau melanggar dan meninggalkan suatu perintah dengan anggapan itu ya suatu yang biasa, tidak mengapa meninggalkan perintah tadi. Au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Ini semua ikhwani fillah disebutkan dari udzur-udzur yang seseorang terkadang terjatuh dalam kemaksiatan, bukan karena membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ikhwani fillah, bukan berarti di sini kemudian seseorang didukung dalam melakukan kemaksiatan karena itu bukan merupakan kekufuran, tidak. Cuman agar kita tahu dan agar kita tidak terjatuh dalam pemahaman sesat orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang memukul rata bahwasanya semua bentuk perbuatan maksiat ikhwani fillah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Faqad yakunu 'inda murtakibil kabirati minal imani wal i'tirafi wal inkisari wal khaufi war raja'i li rahmatillah wa tam'i fi maghfiratihi ma laysa 'inda tarikiha mimman qad ya'tarihi 'ujbun wa ightirarun bi 'amalihi wa wuthuqun bi sa'yihi wa izdira'un li ghairihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini bisa dikatakan tanbih yang kedua. Kalau tadi catatan yang pertama ikhwan fillah untuk kita pahami dengan benar bahwasanya tidak ada kelaziman seseorang terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa-dosa ya, bahwasanya dia itu berarti telah membenci syariat Allah dan Rasulnya. Ini tidak ada kelaziman. Karena terkadang seseorang terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan tadi karena sebab-sebab yang disebutkan oleh pensyarah. Kemudian tanbih yang kedua, ikhwani fillah, faqad yakunu 'inda murtakibil kabirah minal iman. Terkadang pada orang-orang yang melakukan dosa besar itu keimanan, wal i'tiraf dan pengakuan, wal inkisar dan ya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khauf serta ketakutan, war raja'i li rahmatillah dan harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, wat tam'i fi maghfiratih dan harapan kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang ada pada orang-orang yang melakukan dosa besar ikhwani fillah, sehingga ketika dia melakukan dosa besar malah bermanfaat baginya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, masalah ini ikhwani fillah, yaitu terkadang suatu dosa malah memberikan kemanfaatan. Dalam artian apa? Karena setelah itu dia apa? Dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Berarti rasa takutnya ini, yaitu menimbulkan rasa takut ini yang kemudian berakibat bagus pada kehidupan seterusnya. Bukan berarti ya jangan dipahami nanti ikhwani fillah
ya ini sebagai dukungan untuk melakukan dosa, tidak. Ini dari sisi hikmah. Ketika seorang bertobat baru melihat, bersyukur. Ketika dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjatuh dalam dosa itu untuk bisa bertobat, dan malah semakin besar harapan dia kepada Allah untuk mendapatkan ampunan, serta rasa takut dia kepada Allah dari azabnya semakin besar. Nah, terkadang hal itu ada pada orang yang melakukan atau yang terjatuh dalam suatu dosa, dan ternyata malah tidak ada pada orang yang meninggalkan dosa-dosa itu. Ya, dia tidak melakukan dosa, tapi apa? Harapan untuk mendapatkan ampunan, kemudian rasa takut kepada Allah malah tidak ada. Memang qad ya'tarihi ujbun, dari orang-orang yang terkadang ikhwani fillah dia tertimpa penyakit ujub karena merasa bangga dengan amalannya, sehingga apa? Harapan untuk mendapatkan ampunan kecil. Sudah bangga dengan amalannya, merasa dia tidak berdosa. Juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecil. Kenapa? Karena bangga dengan amalannya. Aku ya sudah puasa, sholat, ya qiyamul lail, puasa sunnah dijaga, ujub. Sehingga memandang orang-orang lain itu hina. Orang-orang lain di bawahnya. Waqtirarun bi'amali, dan tertipu dengan amalannya sendiri. Wa wuthuqun bisa'yih, dan pede dengan usaha dia. Terlalu yakin bahwasanya apa yang dia lakukan ini akan memasukkan dia ke dalam surga. Lupa bahwasanya semua itu kembali kepada rahmat Allah. Lupa bahwasanya tidak ada yang menjamin nanti akan mengakhiri kehidupan dengan istiqamah. Dan wazdira'un li ghairi, perendahan terhadap orang lain. Ini penyakit yang sangat berbahaya ikhwani fillah, yang terkadang menimpa orang-orang yang melakukan amalan soleh banyak. Maka berhati-hati. Ini tanbih yang sangat bagus. Sebagai apa? Sebagai peredam sifat ujub ikhwani fillah, sifat bangga terhadap amalan, dan agar tidak merendahkan orang lain, juga tidak merendahkan orang-orang yang bermaksiat, serta apa? Mengejeknya tanpa ada usaha dari dia untuk menasihati. Naam. Tanbih ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Ad-Da' wa Dawa. Kemudian syarih mengatakan, wala yahmilu hadzal kalamu ala tahawuni, tayyib, wala yuhmalu hadzal kalamu ala tahawuni bil ma'asi, dan tidak dibawa perkataan ini untuk apa? Bermudah-mudahan dengan kemaksiatan. Ini juga catatan yang harus dipahami di sini. Karena mungkin seorang ketika membaca sekilas seakan-akan mendukung para pelaku kemaksiatan. Tidak. Di sini agar seseorang ikhwanifillah, karena konteksnya kita sedang membicarakan masalah ya pengkafiran. Jangan sampai nanti seseorang bermudah-mudahan sedikit-sedikit mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kenapa? Terkadang pada orang yang melakukan dosa ternyata ada rasa takut kepada Allah yang bermanfaat. Ya, rasa takut ini bermanfaat kelak di hari kiamat. Ingat kisah pezina ikhwani fillah, wanita pezina, wanita pelacur, ya, yang karena sifat rahmat dia ketika memberikan minum kepada anjing, ternyata dengan sebab itu dosa-dosanya diampuni dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dengan sebab ya keikhlasan dia dan rahmat dia kepada anjing yang kehausan, sampai-sampai dia rela untuk turun ke sumur mengambilkan air. Namun wala yuhmalu hadzal kalamu ala tahawuni bil ma'asi. Ya, tidak boleh dibawa perkataan ini pada apa?
pada kondisi bahwasanya seakan-akan kalam tersebut sebagai bentuk peremehan terhadap kemaksiatan. Bal yajibul hadaru minha, bahkan wajib untuk berhati-hati dari kemaksiatan. Wajtinabuha, dan menjauhinya. Wat taubatu wan nadmu wal istighfar, serta wajib untuk bertaubat dan menyesal serta istighfar dari dosa-dosa. Kenapa? Li'annal ma'asi sababul ghadabi wal adabi wa su'il khatimah. Dikarenakan kemaksiatan itu merupakan sebab kemurkaan Allah dan adab Allah Subhanahu wa taala serta su'ul khatimah wal iyad billahi rabbil alamin. Ini jelas. Karena kemaksiatan mesti ada dampaknya, ikhwanillah. Dan 3 dampak ini adalah dampak yang paling jelas, paling terlihat. Kemaksiatan merupakan sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan adab serta su'ul khatimah. Kama annahu yajibu 'ala man hadahu Allah wa manna 'alaihi bi fadlihi wa ihsanihi an yahmadallaha ta'ala wa yashkurah. Sebagaimana pula wajib atas orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan diberikan anugerah kepadanya dengan keutamaan dari Allah serta ihsan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya dengan hidayatul Islam dan sunnah. Terlebih lagi seorang diberi keutamaan untuk bisa menuntut ilmu syar'i, senantiasa duduk di majalisul ilm, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah. Juga dinasihatkan di sini wa yas'alahu al-afiyah wa husnal khatimah. Memuji Allah, bersyukur atas nikmat dan hidayah tersebut agar nikmat itu tetap, juga agar mendapatkan tambahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur maka sungguh akan kami tambahkan untuk kalian nikmat. Juga ikhwanillah, meminta afiyah, meminta keselamatan, yaitu selamat dari semua hal-hal yang akan memalingkan seseorang dari jalan hidayah tadi. Oleh karena itulah di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat ikhwanillah, yaitu meminta Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Sebagaimana telah kita sebutkan berkali-kali, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika meminta doa, meminta diajari doa. Bagaimana? Diajari doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Di hari berikutnya meminta lagi, masih diajari sama, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri setiap sorenya tidak pernah lewat, tidak pernah meninggalkan doa qanifillah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati ila akhiril hadits. Ini termasuk doa yang sangat penting, meminta keselamatan, meminta penjagaan. Doa yang dibaca pada zikir sore, jangan terlewatkan. Karena kita hidup di zaman penuh dengan perkara-perkara yang akan menggelincirkan kalau seorang tidak diberi kekokohan oleh Allah. Fitnah, syubhat, dan syahwat. Juga meminta husnul khatimah, meminta penutupan hidup yang bagus. Karena apa? Fa innal a'mala bil khawatim, karena sungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan akhirnya. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, yang kalau kita melihat sebab datangnya hadis yang dikatakan dengan istilah sababul wurud, sebab datangnya hadis ini berhubungan dengan amalan yang paling besar dalam Islam, yaitu jihad. Jihad.
Ketika Rasulullah SAW dalam suatu peperangan, ikhwanillah, mengatakan, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha." Siapa saja yang ingin melihat laki-laki penduduk neraka, maka lihatlah ini. Tentunya orang itu tidak tahu. Dikatakan kepada beberapa sahabat. Maka para sahabat ini, mereka beriman cuma ingin membuktikan. Kenapa sih? Padahal orang yang dikatakan Rasulullah SAW tersebut di medan perang ini orang yang sangat gagah berani, ya, membunuh banyak dari orang-orang kufar, terjun ke medan perang. Ya mungkin kita ikhwanillah tidak akan mampu melakukan amalan tersebut. Tapi ternyata Rasulullah SAW telah mengkhabarkan demikian. Ada apa gerangan? Maka laki-laki itu terus menguntit. Ternyata dia terus maju ke medan musuh, ya, membunuh siapa saja yang dia jumpai. Yang dengan sebab itu dia pun terluka banyak. Fajuriha jurhan azima. Kemudian dia tertimpa, ya, luka yang berat. Disinilah awal mula petaka. Fasta'jalal maut, karena enggak sabar, ya, menderita, ikhwanillah, dia ingin cepat mati. Nah, maka akhirnya pedangnya diarahkan ke atas, ya, kemudian dia bertopang pada bagian lancip dari pedang tersebut dan dia tusukkan ke dada sampai tembus ke punggung. Kemudian mati. Ternyata dia akhiri kehidupan dengan bunuh diri. Padahal dia di awal, ya, berperang di jalan Allah, ikhwanillah, jihad. Namun di akhir-akhir, detik-detik akhir, tidak sabar untuk merasakan sakitnya, ya, luka. Maka dia membunuh dirinya sendiri. Dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian Rasulullah SAW ketika sahabat tadi lapor, sahabat yang menguntit tadi lapor kepada Rasulullah mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya engkau itu adalah betul-betul utusan Allah. Sama. Kenapa? Kemudian diterangkan tadi. Maka Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Hanyalah amalan itu bergantung dengan penutupnya. Maka betul-betul ikhwanillah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah dan meminta perlindungan dari su'ul khatimah. Perkara berikutnya yang juga hendaknya kita lakukan, wala yatashammat bi ikhwanik, dan jangan seseorang itu syamatah. Syamatah ikhwanillah yaitu sikap senang, perasaan senang dengan keterpurukan saudaranya. Ini namanya syamatah, sehingga ngecek. Ketika saudaranya jatuh dalam maksiat, dia ada perasaan senang terus ngecek. Ketika saudaranya terjatuh dalam suatu musibah, diejek. Ini namanya syamatah. Itu kan, karena dia demikian, itu kan, ya, ini namanya syamatah. Dan ini dilarang, ikhwanillah. Kenapa? Wala yatashammat bi ikhwani fa yu'afihimullahu wa yabtali. Sehingga dengan sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan pada orang-orang tersebut, kemudian menguji orang yang mengejek tadi, yang bersikap syamatah. Telah datang dalam masalah ini hadis dari Wathilah ibn al-Asqa, ya, Wathilah ibn al-Asqa dalam Sunan Tirmidzi, yang diperselisihkan oleh para ulama tentang derajat hadisnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la tudhirish syamatah li akhik fayu'afiyahu Allahu wa yabtalik. Jangan engkau nampakkan syamatah
perasaan senang, kemudian mengejek terhadap saudaramu yang diuji. Dan ujian ini bisa berupa musibah, bisa berupa apa? Terjatuh dalam maksiat, ini ujian. Fayu'afiyahullah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala malah memberikan keselamatan kepada yang diejek tadi dan mengujimu dengan yang semisal. Hadits ini ikhwani fillah, Syekh Albani rahimahullah ta'ala menghukumi dhaif dalam silsilah dhaifah karena sebab inqita' antara makhul dan wasilah. Dan beliau menyatakan karena tidak mendapati sanad yang sahih yang menetapkan bahwasannya wasilah mendengar makhul mendengar dari wasilah. Dan saat itu beliau menulis tahqiq tadi di Amman dan jauh dari kitab-kitab sebagaimana penjelasan beliau sendiri. Dan alhamdulillah didapati riwayat yang sahih dalam Mu'jam Ibnul Arabi dari makhul mengatakan sami'tu an wasilah. Ini menetapkan ikhwanifillah bahwasanya makhul betul-betul mendengar dari Wasilah Ibn al-Asqa, sehingga haditsnya sabit. La tudhiri syamatah li akhik fayu'afiyahullahu wa yabtalik. Ini penting untuk kita jadikan sebagai landasan hidup dalam bermuamalah ikhwanifillah. Jangan suka mengejek. Terkadang yang diejek itu lebih utama dari dirimu, atau malah Allah Subhanahu wa ta'ala balikkan ujian yang menimpa dia dipindahkan kepada dirimu. Wal'iyadzubillah. Namun hendaknya seseorang ketika melihat saudaranya tertimpa musibah atau terjatuh dalam dosa, hendaknya dia menasihatinya sebagai bentuk kasih sayang, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dirinya selamat. Bal yas'alullaha an yu'afiyahum wa yahdiyahum wa la yabtaliyah. Bahkan hendaknya yang harus dilakukan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar juga memberikan keselamatan kepada mereka-mereka itu yang terjatuh dalam ujian-ujian dan mungkin berupa kemaksiatan. Juga meminta agar Allah memberikan hidayah kepada mereka dan meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengujinya dengan hal yang serupa. Barakallahu fikum. Ini tanbih yang sangat bagus ikhwanillah. Naam, yang butuh untuk kita renungi. Karena terkadang seseorang ketika dia telah mengenal sunnah dan sekelilingnya manusia yang jauh dari sunnah, ada muncul sifat ujub, ada muncul sikap istira' li ghairi, merendahkan orang lain, atau bahkan tertipu dengan amalannya. Ini berbahaya. Ingat kisah dua Bani Israel yang disebutkan dalam Sahih Muslim ikhwanillah, bahwasanya ada dua orang dari kalangan Bani Israel, yang satunya mujtahid fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, yang satunya tidak mau ibadah, malah bermaksiat. Saudaranya ini awal-awalnya sabar menasihati, tapi tetap saja dinasihati, besoknya bermaksiat lagi, dinasihati, besoknya bermaksiat lagi, akhirnya jengkel. Namun kejengkelan ini malah mendatangkan petaka. Sampai-sampai dia mengatakan, wallahi la yaghfirukallah, demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni. Ini apa ikhwanillah? Muncul karena apa? Ujub. Aku beribadah, kamu bermaksiat terus. Dinasihati kok tidak mau-mau. Akhirnya muncul ucapan tadi yang menjadikan petaka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man dzalladzi yata'alla alaihi. Siapa yang mengangkat dirinya mendahuluiku sehingga menetapkan bahwasanya aku tidak akan mengampuni kepada seseorang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni saudaranya yang melakukan dosa tadi dan orang yang kurang ajar tadi. Dalam artian apa? Mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala, lancang mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka. Takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu.
dia berucap dengan satu ucapan tapi apa? Menghancurkan dunia dan akhiratnya. Wal a'yadu billah. Maka berhati-hati ya ikhwanillah dari sikap ujub, ya, dan sering-sering meminta kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah dan terjauhkan dari su'ul khatimah. Naktafi bihadza.